teman-teman semua, kembali lagi di channel Pak Dewan. Kali ini di dapur Pak Dewan, aku mau masak cilok isi ayam kuah pedas. Nah, sebelumnya teman-teman udah tahu belum cilok itu kepanjangan dari apa? Ada yang udah tahu? Oke, cilok itu kepanjangan dari aci dicolok. Nah, cilok itu salah satu jajanan atau makanan dari Bandung. Oke, langsung aja, nggak usah berlama-lama, kita mulai ke pengenalan bahan-bahannya. Di sini ada 150 gram tepung terigu, lalu ada 150 gram tepung tapioka atau tepung aci. Lalu di sini ada 5 cabai keriting merah dan juga ada 12 cabai rawit merah. Nah, untuk cabai keriting merah itu bisa diganti dengan cabai merah besar ya. Lalu ada 3 siung bawang merah, ada 5 siung bawang putih. Lalu ada daun bawang. Lalu di sini juga ada jeruk nipis. Nah, untuk isiannya ada ayam suwir. Untuk bumbu-bumbu lainnya, di sini ada seperti biasa ya, bumbu taburnya ada garam, penyedap rasa, merica bubuk, gula, terus di sini juga ada saus tiram. Di sini juga kita pakai, kita pakai saus sambal, ada minyak, ada air. Langsung aja ke step yang pertama. Nah, yang pertama kita buat dulu adonan ciloknya. Kita panasin air dulu ya. Airnya tuh sekitar 200 ml. Kita panasin air. Bisa ditutup. Nah, sambil nunggu airnya panas, kita mulai buat adonan ciloknya. Di sini kita pakai baskom. Lalu masukkan 150 gram tepung terigu. Ini sebelumnya udah ditakar ya teman-teman. Lalu 150 gram tepung tapioka. Nah, jadi untuk perbandingannya tuh 1:1. Nah, untuk bahan-bahan halusnya lagi, kita pakai sendok teh. Nah, sini garam, kita pakai 1 sendok teh garam. Masukin. Lalu 1 sendok teh penyedap rasa, jadi 1:1 juga. Nah, lalu pakai lada bubuk atau merica bubuk, setengah sendok teh. Nah, untuk bahannya lagi itu kita pakai 2 siung bawang putih. Nah, untuk bawang putihnya diulek ya teman-teman. Jadi bawang putih halus, tapi kalau teman-teman di rumah punya bawang putih bubuk, itu juga boleh. Nah, ini karena bawang putihnya dikit, jadi kita pakai ulekan aja ya, pakai cobek, nggak usah pakai blender atau chopper. Nah, cukup. Kita masukkan ke dalam tepung-tepungan dan juga bumbu yang tadi udah kita masukkan. Nah, di sini kan aku pakai 2 siung bawang putih ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman suka rasanya yang lebih strong, itu bisa ditambahin aja bawangnya sesuai selera. Tapi untuk takaran terigu segitu, itu bawang putihnya cukup 2 siung. Jika sudah, kita potong daun bawangnya ya. Ujungnya bisa kita buang. Nah, biar motongnya tuh cepet, jadi bisa ini sependek mungkin aja teman-teman. Kalau teman-teman di rumah kurang suka bawang-bawang gitu, gak apa-apa, berarti ciloknya polos aja tanpa ada daun bawang seperti ini.
Jadi kalau teman-teman suka bawang gitu atau pengen yang lebih sedep, itu bisa ditambahin daun bawang. Tapi kalau teman-teman kurang suka perbawangan, nah kalau udah bisa kita masukkan ke dalam tepung. Kita aduk dulu. Kalau airnya udah mendidih seperti ini teman-teman, nah bisa kita matikan kompornya, terus kita takar ya sampai 200 ml air. Ditakar. Nah pas udah 200 ml ya teman-teman, kita langsung bisa masukkan ke dalam tepungnya. Karena ini panas ya teman-teman, jadi hati-hati. Terus pakai sendok dulu ya, atau pakai spatula yang silikon juga bisa. Jangan langsung pakai tangan, bahaya. Tapi kalau teman-teman kuat panas gitu, langsung aja pakai tangan. Nah kita pakai sarung tangan ya teman-teman. Kita buat menjadi adonan. Nah di sini kita pakai air panas. Kenapa nggak air biasa atau air dingin? Biar lebih menyatu antara tepung-tepungnya gitu, biar kebentuk adonannya juga enak. Cara masaknya tuh ada macam-macam teman-teman. Ada yang si tepungnya tuh dimasak langsung di air gitu, di teflonnya, jadi di atas kompor. Ada yang dituang seperti ini. Kalau teman-teman gak kuat panas, pakai ini aja ya, sendok atau spatula, karena ini kan tadi air panas banget ya, jadi ini juga panas banget nih. Nah ini pokoknya kita uleni ya, sampai adonannya tercampur merata, tercampur semua. Nah, kalau teman-teman tadi pakai air panas yang dimasak dulu, itu jangan, kan tadi takarannya 200 ml ya. Jangan ngerebusnya juga 200 ml, karena air kan nanti bakal nguap. Jadi dilebihin ngerebusnya, biar gak nanggung-nanggung. Tapi kalau teman-teman dari dispenser itu kan enak ya, gak perlu masak dulu. Nah, trikinya pakai sarung tangan plastik tuh lengket ya. Jadi kalau nggak mau lengket juga sebenarnya ada sih caranya. Tadi sarung tangan plastiknya dikasih minyak dulu. Tapi ini aman ya, nggak sobek, nggak masuk ke dalam adonan. Oke, kalau udah seperti ini, udah menjadi adonan yang seperti ini ya teman-teman tuh. Berarti udah selesai. Nah, sekarang ke step berikutnya, yaitu kita ngegulung ciloknya ya. Oke, sekarang proses penggulungannya. Nah, kita pakai 2 sarung tangan. Tapi kalau teman-teman di rumah nggak ada sarung tangan atau pengen lebih simple gitu, lebih enak kan ya pakai tangan langsung, boleh. Asal cuci tangan dulu. Nah, ini kita kasih sedikit minyak biar nggak lengket. Nah, udah. Oke. Sini kita ambil adonannya tuh secukupnya ya. Misalkan ya, ini kan sekarang kita mau buat cilok yang versi ada isinya nih, besar. Berarti adonannya agak banyak. Udah seperti ini, bisa kita taruh isiannya ayam suwir. Nah, untuk isiannya itu bisa macam-macam ya, sesuai selera teman-teman. Ada tetelan, atau teman-teman mau isi keju, jadi cilok keju lumer gitu. Nah, untuk isiannya tuh bervariasi ya teman-teman. Bisa isi ayam seperti sekarang kita ini, bisa isi tetelan, bisa isi keju, atau sosis, bakso, apapun deh, terserah sesuai selera teman-teman. Nah, udah seperti ini, udah kita taruh ke wadah kosong. Kita buat lagi. Atau mau isi cabai gitu misalkan, buat ya seru-seruan gitu ya, biar yang makannya tuh surprise pas digigit. Oke. Nah, udah seperti ini teman-teman. Udah taruh lagi. Nah, ini kan kalau tadi ada isinya ya, bisa segede-gede gitu. Nah, sekarang kalau yang nggak ada isinya, misal mau kosongan aja, bisa buat versi mini yang lebih kecil. Itu kalau ukuran sesuai selera teman-teman ya. Mau yang sekali makan atau mau yang gimana gitu, terserah.
Oke teman-teman, sekarang aku mau sulap ya. Kita sulap. Tiba-tiba nanti menjadi gulungan semua. 1, 2, 3. Tada, udah jadi. Nah, untuk selanjutnya kita buat rebusan untuk airnya ya. Kita buat ngerebus ciloknya. Kita masukin air. Nah, untuk airnya itu perkiraan aja ya, yang sekiranya sesuai dengan jumlah banyaknya cilok. Nah, kita tunggu. Nah, sambil menunggu masak air, kita buat bumbu halusnya. Bumbu halusnya di sini kita pakai chopper ya. Di sini ada 3 siung bawang merah, 3 siung bawang putih. Ini kan temanya cilok kuah pedas ya. Jadi kita pakai 12 cabai rawit. Lalu pakai 5 buah cabai keriting, atau teman-teman bisa ganti dengan cabai merah besar biasa ya. Ini tuh lebih untuk ke warnanya, biar warnanya merah banget gitu. Nah, udah. Untuk choppernya kita pakai minyak aja. Kenapa pakai minyak? Biar aroma dari bumbunya tuh lebih keluar gitu loh. Lebih harum. Oke. Nah, cukup ya. Ini choppernya juga kasar aja, biar nanti di kuahnya tuh ada tekstur dari bumbunya gitu loh, nggak terlalu halus. Masih ada teksturnya, tekstur cabai, tekstur bawang. Nah, kalau airnya udah panas kayak gini, bisa kita masukin minyak. Kenapa kasih minyak? Biar saat proses perebusan ciloknya itu nggak lengket ya teman-teman. Jadi si ciloknya tuh nggak nempel-nempel. Kita masukin ciloknya pelan-pelan. Nah, untuk lamanya perebusan itu sampai ciloknya tuh ngambang gitu loh. Ciloknya tuh pada naik ke atas. Berarti tandanya ciloknya udah matang dan bisa diangkat. Nah, untuk lebih efektif ya, biar cepet juga, terus biar panasnya merata, kita tutup. Jadi kita rebus ciloknya tuh sambil ditutup aja. Oke, kita tunggu sampai ciloknya matang. Nah, sembari menunggu, kita bisa irisin daun bawang buat campuran kuahnya. Itu kenapa aku pakai daun bawang juga, daun bawang lagi, padahal tadi di bumbunya tuh udah ada bawang-bawang ya, biar lebih sedap gitu teman-teman. Terus juga biar warnanya cantik, ada hijau-hijaunya. Tapi kalau teman-teman nggak suka bawang, nggak apa-apa, nggak usah. Oke, ini bisa kita cek ya. Nah, kita tunggu aja sampai si ciloknya tuh ngambang, naik ke atas. Untuk masak cilok ini tuh sebenarnya nggak terlalu lama ya. Kenapa? Karena tadi kan kita pas buat adonan tuh udah pakai air panas. Jadi nggak yang tepung mentah gitu. Dan tepung juga itu salah satu bahan yang cepat matang. Mau itu direbus, mau itu digoreng. Kalau per tepung-tepungan itu cepat matang. Kalau udah udah ngambang begini ya, udah naik gini, terus juga dari beratnya beda tuh ya. Jadi ini tuh sekarang tuh rasanya jauh lebih ringan, lebih enteng. Itu berarti tandanya udah matang teman-teman. Dan manfaat dari minyak tadi, jadi teman-teman bisa lihat nih, dia nggak nyatu antar cilok-ciloknya, misah-misah, nggak nempel. Oke. Kalau udah, bisa kita matikan, lalu airnya kita saring ya, jadi kita buang. Ini udah ditirisin ya tadi ciloknya.
Nah, sekarang kita buat ke kuahnya. Oh iya, teman-teman kan biasanya kalau jajan cilok tuh bumbunya bumbu kacang gitu ya, saus, kecap. Nah, kali ini aku buat cilok edisi kuah pedas gitu. Jadi apa namanya? Kalau teman-teman lagi pengen makan cilok tapi bosen yang bumbunya kacang terus atau keringan, pengen yang lebih seger gitu, lebih pedas, ini bisa ikutin resep ini jadi cilok kuah pedas. Oke, untuk pembuatan kuahnya di sini kita siapin minyak ya, kita tumis bumbu yang udah tadi kita haluskan. Udah disiapin minyak, nyalain kompornya. Nah, ini bumbu yang udah tadi kita haluskan ya teman-teman. Oke, kita tumis bumbunya. Tadi aku memilih untuk chopper kasar ya teman-teman. Jadi biar ada teksturnya gitu loh, masih ada biji-biji cabenya, masih ada ya crispy-crispy dari bumbu ini. Tapi kalau teman-teman lebih kan macam-macam ya, orang tuh beda-beda. Ada yang lebih nggak mau ribet, nggak mau banyak effort, nggak mau banyak minyak. Itu bisa aja chopper halus aja teman-teman. Balik lagi ke selera teman-teman. Nah, kita tumis bumbunya sampai layu, sampai harum, sampai matang. Biar nggak ada bau langu. Bau langu tuh bau apa ya? Bau kalau bumbu belum matang gitu lah teman-teman. Nah, terus kenapa bumbunya tuh harus matang? Karena kalau misalkan kita numis bumbu nih kayak begini, terus bumbunya belum matang, itu juga mempercepat makanan itu basi. Jadi pastiin bumbunya tuh matang, karena kan untuk apa juga membunuh kuman-kuman atau bakteri gitu dari si bumbu. Jadi kalau mau misalkan disimpan atau mau lebih tahan lama, itu pastikan selain cara masaknya yang higienis, bumbunya juga matang ya teman-teman. Nah, ciri-ciri matangnya gimana? Seperti ini, udah mulai melayu, terus dari baunya itu udah matang, udah nyegrak, terus udah ada minyak-minyak yang keluar dari bahannya. Kalau udah seperti ini, bisa kita masukkan air. Untuk banyaknya air atau kuah dari ciloknya nanti itu 500 ml air. Kita masukkan. Lalu kita masukkan apa namanya? Daun bawangnya. Kenapa daun bawangnya nggak ditumis aja, dibarengin sama bumbu tadi itu, bumbu halus, biar warna hijaunya tuh masih cantik teman-teman. Kan kalau ditumis kan dia nanti bakal layu, jadi warna hijaunya juga bakal sedikit pudar atau bahkan nanti ada kecoklatan. Jadi biar hijaunya cantik, kita masukinnya setelah air aja. Oke, habis itu kita masukin bahan-bahan berikutnya, yaitu 1 sendok teh saus tiram, lalu 2 sendok makan saus sambal, saus pedas. Tapi kalau misalkan sekiranya teman-teman rasa, oh ini udah cukup nih pedesnya gitu, gak apa-apa, berarti saus sambalnya bisa di skip. Atau kalau teman-teman mau ada asem-asemnya gitu, bisa diganti dengan saus tomat. Balik lagi ke selera teman-teman di rumah ya. Kita aduk lagi dulu. Lalu bumbu taburnya ya teman-teman. Yang pasti di sini kita pakai garam. Nah, untuk bumbu tabur ini nggak ada ukuran pastinya teman-teman. Balik lagi ke selera masing-masing dan juga koreksi rasa ya. Tapi kita coba dulu. Aku tuh kalau biasanya nyoba tuh coba dulu setengah sendok teh. Kalau takarannya banyak seperti ini. Tapi kalau emang dikit jangan setengah sendok teh, nanti keasinan. Nah, untuk garam, untuk gulanya aku pakai 1 sendok teh teman-teman.
karena ini tuh full cabai nyegrak. Jadi bakal udah kerasa gitu, bakal pedes banget. Kita aduk. Nah, kita koreksi rasa ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mau tambahin bumbunya lagi. Kurang nendang gitu, kurang sedep. 1/4 sendok teh garam. 1/2 sendok teh penyedap rasa. Lalu kalau gula bagiku udah cukup ya gitu, karena lidahku tuh lidah Sunda gitu, jadi lebih suka yang gurih. Tapi kalau teman-teman suka, misalkan kan kalau orang Jawa tuh katanya ini ya, lebih suka manis gitu, berarti bisa ditambahin gula pasirnya lagi. Kalau bagiku cukup gurih asin gitu loh teman-teman. Nah kalau udah, kita masukin ciloknya. Pelan-pelan ya. Jangan langsung gedebuk gitu semua dimasukin. Nanti kuahnya muncrat. Nah ini kita tunggu aja sampai si ciloknya tuh ngeresep kuahnya. Aku di sini buat hiasan penyajiannya aku mau pakai jeruk nipis ya teman-teman. Jadi aku mau potong dulu jeruk nipisnya. Nah ini kita sekarang pakai centong abad keberapa, ingat gak teman-teman? Ini ini adalah alat spesial kita nih, centong abad ke-17, centong jumbo. Nah kalau udah, sekiranya udah cukup, bisa kita matikan. Lalu kita sajikan ya teman-teman. Nah sudah. Lalu tadi jeruk nipisnya bisa kita taruh di atasnya. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman mau makan terus pengen asem gitu ya, tinggal diperas sendiri jeruknya sesuai dengan selera. Oke, cilok isi ayam kuah pedas udah siap. Nah ini cocok banget loh teman-teman makan kalau lagi musim hujan atau lagi kumpul sama keluarga gitu. Salah satu cemilan atau makanan yang nggak mau terlalu berat, nggak mau nasi gitu, tapi juga ngenyangin. Untuk resep lebih lengkapnya teman-teman bisa lihat di deskripsi video ya. Oh iya, kalau teman-teman punya request mau masak apa atau menu apa selanjutnya yang akan kita masak, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe, serta nyalakan tombol notifikasi biar teman-teman gak ketinggalan video menarik berikutnya. Selamat mencoba di rumah!